Keanekaragaman hayati. Indikator pencapaian kompetensi. Menjelaskan dasar pengelompokan pada makhluk hidup, menjelaskan binomial nomenklatur, mengidentifikasi sistem klasifikasi, menjelaskan tingkatan-tingkatan klasifikasi atau takson, menjelaskan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem, mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan keanekaragaman gen, jenis, ekosistem, karakteristik wilayah, dan persebaran organisme, menunjukkan garis Wallace dan garis Weber, menganalisis data ancaman kelestarian keanekaragaman flora dan fauna khas Indonesia berdasarkan sumber dari media informasi, mengkomunikasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengertian, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri yang lain. Nah, keanekaragaman hayati juga merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup, meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Contoh keanekaragaman hayati. Gambar A adalah Lapresia arnoldii. Yang kedua, dunia primata, hewan, ya, primata. Yang ketiga adalah tapir, dan yang keempat adalah badak. Ini contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Contoh keanekaragaman hayati. Yang pertama, gambar untuk ayam ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, gambar ABCD ini adalah keanekaragaman tingkat jenis. Dan yang bawah adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Apakah keanekaragaman hayati itu? Sebenarnya keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup. Di sini ada prokariot, cyanobacteria, bakteri, terus ada eukariot, yaitu protista, fungi, plantae, dan animalia. Itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang menyebabkan adanya variasi antar individu dalam satu spesies yang sama. Misalnya kita mengenal berbagai jenis sapi seperti sapi perah untuk diambil susunya, sapi lemosin dan brangus sebagai sapi pedaging, sapi Bali untuk membajak sawah, dan sapi Madura khusus untuk karapan sapi. Jadi keanekaragaman gen adalah perbedaan genetik yang dimiliki oleh makhluk hidup dalam suatu tingkatan spesies yang memberikan kemiripan di antara sesamanya. Gen adalah suatu materi yang terdapat pada kromosom tubuh makhluk hidup yang dapat mengendalikan ciri-ciri pada organisme tersebut. Tingkatan keanekaragaman hayati. Ini contoh piramidnya. Ini keanekaragaman tingkat gen. Ya. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis pada kerajaan tumbuhan atau hewan dapat kita jumpai dalam suatu famili. Sebagai contoh, kita mengenal adanya kelapa, siwalan, lontar, aren, dan pinang. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dan hidup di daerah yang berbeda. Misalnya kelapa mudah kita peroleh di daerah pantai dan perairan. Siwalan hidup di daerah kering dan aren di daerah pegunungan yang basah. Contoh lain adalah ketela rambat. Ada ubi rambat, ada juga kangkung. Keduanya termasuk famili Convolvululiaceae. Ini keanekaragaman hayati tingkat jenis dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contoh ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan. Ini contoh piramidnya. Dan upaya pelestarian lingkungan. Nah, penghematan energi khususnya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hal yang dapat kita lakukan misalnya tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk kegiatan yang tidak perlu, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, dan penggunaan secara komunal seperti cahaya lampu, alat elektronik, dan kendaraan bermotor. Yang kedua, mencari alternatif energi lain, misalnya memanfaatkan energi sinar matahari untuk mengganti kebutuhan listrik PLN dan menggunakan biodiesel untuk mengganti bahan bakar fosil.
Yang ketiga, menggunakan teknik yang ramah lingkungan seperti mengurangi, mengganti, dan mendaur ulang bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan seperti penggunaan plastik, kaleng, kertas, dan karet sintesis. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.